Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita boleh ada di dalam persekutuan, beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan demikian dikatakan, kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu.
kita menyanyikan kidung pujian Ku Nyanyi Haleluya. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan kidung pujian Sejauh Timur dari Barat.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah berdasarkan kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angin tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan kidung pujian Dia Jamah. Jemaat disilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyanyikan kidung pujian Rohmu yang hidup. Waktu
Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah ini, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Bacaan pertama, Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 18, dan bacaan kedua Keluaran 34 ayatnya yang ke-29. Bacaan pertama Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan demikian bunyinya. Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bacaan kedua Keluaran 34 ayatnya yang ke-29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema renungan kita pada saat ini yaitu bagi Allah segala kemuliaan. Bagi Allah segala kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu mulia dalam segala tindakannya. Ia mulia dalam penciptaannya. Allah juga penebus yang mulia. Allah membawa kemuliaan dalam dirinya setiap saat. Allah kadang-kadang memberikan sekilas pandang dari kemuliaannya.
Ada kisah dalam Alkitab tentang kemuliaan Allah di hadapan Musa berdasarkan bacaan kita pada saat ini. Allah mengundang Musa naik ke Gunung Sinai. Ia ingin memberitahukan pernyataan kebijakannya mengenai perilaku manusia. Namun ketika Musa kembali ke kaki gunung dan mulai mengatakan pada umat yang perlu dilakukan, ada timbul pertanyaan dan keraguan. Bagaimana mereka tahu bahwa ia bukan mengada-ada? Bagaimana umat Israel akan mengetahui bahwa saya tidak mengada-ada menyampaikan kenyataan yang ada? Tentu mereka ingin punya bukti. Apa yang dilakukan oleh Musa di Gunung Sinai tentu ada bukti nyata yang dapat dilihat oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan alam menyala seperti api di gunung, begitu bercahaya sehingga orang-orang menjadi takut. Selanjutnya, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ia juga tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dalam Keluaran 34 ayat 29. Kemuliaan Allah terpancar dari muka Musa. Ini adalah cahaya yang tinggal setelah pengalaman Musa di puncak gunung. Beberapa pancaran kemilau dari Allah tetap bersinar pada mukanya. Wajah Musa memperlihatkan bahwa ternyata manusia mampu untuk memancarkan kemuliaan Allah. Memang hanya pada Allah lah segala kemuliaan dalam dirinya. Namun kita dibuat untuk memancarkan terang kemuliaannya, untuk memantulkan terang kemuliaannya. Sekarang muncul menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, bagaimana caranya kita dapat memancarkan atau memantulkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kita bersama? Ada beberapa cara. Antara lain, yang pertama, muliakanlah Allah lewat ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai pada hari Minggu kita tidak beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan memancarkan, memantulkan cahaya Yesus Kristus, cahaya Allah, ketika orang-orang di sekitar kita melihat saudara dan saya pada hari Minggu tidak beribadah, hanya pergi rekreasi dan lain sebagainya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Dalam doa dan puji-pujian kita menyatakan bahwa Allah sendirilah yang mulia. Yang kedua, muliakanlah Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yesus mengatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan memberi makan bagi mereka yang telanjang, mengasihi yatim piatu, menolong setiap orang yang memerlukan, Allah akan dimuliakan lewat perbuatan baik saudara dan saya. Yang ketiga, muliakanlah Allah
dengan menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi yang ada di dalam diri setiap manusia, dengan mengembangkan hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah, memuliakan Allah dalam setiap dan dalam segala kegiatan hidup, termasuk pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, muliakanlah Allah dengan menceritakan pada orang lain mengenai Yesus di setiap kesempatan yang ada. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatan-perbuatannya yang sungguh-sungguh ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun sangat-sangat disayangkan kalau di wajah kita ini, lewat perilaku kita setiap hari, tidak menampakkan pantulan cahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Yang kelihatan adalah wajah yang penuh dengan kebencian, wajah yang penuh dengan dendam, wajah yang penuh dengan iri hati, wajah yang penuh dengan kedengkian, dengan kesombongan, ada akar pahit di dalamnya, dan lain sebagainya, yang membuat orang lain merasa tidak tenang dan merasa tidak nyaman berada di sekitar saudara dan saya. Mengapa saudara-saudara? Terkadang suami istri, orang tua dan anak-anak sering tidak merasa nyaman dalam situasi hidup dalam keluarga. Salah satu penyebabnya karena di wajah kita, dalam tingkah laku kita, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, tidak dapat memantulkan, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, memasuki minggu Advent yang pertama ini, lakukanlah segala sesuatu yang baik dan yang berkenan demi kemuliaan Allah itu sendiri. Yang pasti, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, alangkah indahnya hidup ini jika orang-orang di sekitar kita, di mana saudara berada dan di mana saudara berdiri, orang-orang di sekitar kita mengucapkan, "Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Terpujilah Dia." Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan kidung pujian Bejanamu. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita menyanyikan kidung pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, lansia, janda duda yatim piatu, masa depan anak-anak kita,
pekerjaan warga gereja, persembahan syukur yang kita telah beri pada ibadah saat ini, persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja, dan pelayan Tuhan di Gereja PUK Jemaat Kanaan, dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Karena Tuhanlah yang menuntun hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan teristimewa ya Bapa, pada kesempatan ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Dalam ibadah kami saat ini, kami bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kepada kami akan keberadaan kehidupan kami. Kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa akan memantulkan, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami setiap hari. Itulah tanggung jawab kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang akan mengenal, merasakan, dan mengakui keberadaan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini ya Bapa, di dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami mendoakan akan kekasih-kekasih kami yang saat ini bergumul oleh karena penyakit yang mereka derita, yang membuat mereka berada di dalam kelemahan tubuh. Mereka yang saat ini dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati upaya yang dilakukan oleh kekasih-kekasih kami lewat pelayanan yang diberi oleh kekasih-kekasih kami yang ada di rumah maupun dokter medis yang ada di rumah sakit. Obat, makanan, air yang dikonsumsi juga akan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga lewat pertolongan dari Tuhan, keberkatan dari Tuhan, mereka akan menikmati sukacita lewat pemulihan yang berasal dari Tuhan. Ada kesembuhan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga pada saatnya Bapa, mereka kembali akan beraktivitas dengan sempurna, dengan baik, dan kesemuanya ini ya Bapa akan membawa mereka dalam pengakuan hanyalah Yesus Kristus satu-satunya sumber kehidupan, yang adalah dokter dari segala dokter, sehingga dalam menjalani kehidupan ini selalu di dalam kepasrahan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan mereka ya Bapa hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka di sepanjang 1 tahun yang dijalani. Pada hari ini ya Bapa, mereka boleh menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih atas ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kiranya Bapa, sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan berkenan untuk menerima serta menyempurnakannya. Dan kiranya Tuhan menuntun menyertai mereka
di hari-hari yang akan datang, dan mereka pun akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Demikian bagi mereka yang menantikan hari sukacita mereka di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Ya Bapa, dalam penantian, dalam pengharapan ini, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tepat pada tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini, mereka boleh menikmati sukacita untuk harapan dalam ketambahan usia. Dan ketika mereka menikmati anugerah Tuhan lewat ketambahan usia, mereka pun tidak akan lupa untuk bersukacita dan bersyukur, mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan, tanda kesaksian mereka atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh dinyatakan di sepanjang 1 tahun yang dijalani. Kami doakan ya Bapa, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu, Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan mengenal keluarga mereka. Kami hanya datang di dalam kepasrahan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pengharapan iman kami kepadamu. Tuhan bersama dengan mereka, menyertai langkah-langkah kehidupan mereka, kekuatan serta penghiburan dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang ada, mereka tidak akan menjalani dengan sungut-sungut, tetapi dengan sukacita karena anugerah dari Tuhan yang terus mereka rasakan, mereka terima di sepanjang kehidupan ini. Dan dalam menjalani kehidupan dalam kenyataan yang ada, mereka terus memuliakan Tuhan, menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Demikian ya Bapa, kami doakan bagi anak-anak kami yang masih kecil, di dalam pertumbuhan ada di dalam dekapan kasih sayang Tuhan, mereka akan bertumbuh sehat dan kuat. Dan bagi mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai, mengaruniakan hikmat, kemampuan dan kecerdasan, sehingga pada akhirnya mereka boleh menikmati sukacita dengan keberhasilan mereka di dalam pendidikan. Semuanya ini ya Bapa akan membawa sukacita bagi pribadi, bagi orang tua, bagi rumpun keluarga, dan sukacita bagi gereja, bagi bangsa dan negara, karena mereka dipersiapkan untuk menjadi penerus dalam persekutuan gereja Tuhan dan menjadi penerus bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan perjuangan mereka Bapa hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan ya Bapa tidak akan sia-sia. Dengan penyerahan total kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan membuka jalan bagi mereka, sehingga dalam waktu Allah sendiri mereka boleh menikmati sukacita dengan pekerjaan yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan akan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dalam sukacita serta terus di dalam kepasrahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian mereka yang sudah bekerja, Tuhan pun akan memberkati mereka di dalam pekerjaan yang ditekuni, dan mereka pun akan menghargai pekerjaan yang sudah mereka miliki. Mereka akan menikmati kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan lewat pekerjaan yang mereka tekuni. Demikian ya Bapa, bagi anak-anak kami, pemuda dan pemudi gereja,
kami pertaruhkan dalam kuasa Allah. Tuhan akan menuntun dan mengarahkan mereka. Tuhan akan memperteguh iman percaya mereka. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa sepanjang kami hidup di dunia ini sebagai pemuda dan pemudi gereja, banyak hal yang menggiurkan hati mereka ya Bapa, yang kadangkala akan menggoyahkan iman percaya mereka, baik dalam soal menentukan pasangan hidup mereka, dalam hubungan mereka sesama pemuda dan pemudi gereja. Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Tuhan pasti bersama dengan mereka sehingga mereka teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka pasrah di dalam kuasa Allah, memohon pertolongan dari Tuhan, dalam masa muda mereka akan menjalani sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, pekerjaan warga gereja yang sudah mereka laksanakan, mereka boleh menikmati berbagai berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan, atas berkat-Mu yang mereka sudah terima di sepanjang seminggu yang dijalani. Itu pun menjadi harapan kami bahwa dalam rencana mereka diberkati, dan ketika mereka wujud nyatakan dalam pekerjaan, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seminggu yang akan dijalani di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, mereka akan merasakan sukacita. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan ini, diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tupoksi mereka masing-masing. Dengan hikmat dari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mereka dengan setia melaksanakan tanggung jawab yang mulia. Dengan kesetiaan melaksanakan tanggung jawab ini, mereka pun akan menikmati sukacita dengan berkat-berkat dari Tuhan. Jerih lelah mereka ya Bapa pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan dalam keluarga mereka masing-masing. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah dalam kuasa Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini, di minggu pertama ini, kami memasuki minggu Advent dalam menantikan akan kelahiran Yesus Kristus. Tentu ya Bapa, banyak hal yang akan membawa hidup kami dalam menjalani kehidupan yang telah kami lalui. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saatnya kami akan mengevaluasi, mengoreksi kehidupan kami yang telah kami lalui dengan mengoreksi diri serta memohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kami pun dilayakan untuk bersukacita menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang merencanakan untuk berpergian meninggalkan tempat mereka masing-masing di alamat yang mereka tuju, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga dalam perjalanan mereka ke alamat yang mereka tuju, mereka akan tiba dengan selamat. Dan di alamat mereka yang mereka tuju, di situ pun mereka akan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan. Dan ketika mereka merencanakan untuk kembali, Tuhan pun akan menyertai mereka, sehingga mereka akan berjumpa dengan keluarga, dengan jemaat-Mu, dengan masyarakat di sekitar mereka, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Hanyalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan mereka pun kembali memuji dan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Sambutlah kami yang berdoa, hanyalah di dalam
nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Matius 7 ayat 21. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian Aku Tuhan Semesta. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita menyanyikan kidung pujian Sampai Akhir Hidupku. Tahu derita
Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah minggu pada saat ini. Dan kita meyakini kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan sehingga iman kita tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Dan kiranya memasuki minggu Advent yang pertama ini menjadi perenungan bagi kita apa yang telah kita lakukan selama ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saatnya dalam menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita boleh memohon pengampunan dari Tuhan sehingga kita dilayakkan untuk masuk dalam suasana bersukacita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.